Majelis Ta'lim Baitul Mukminin Haji Halimi yang saya hormati dan saya muliakan, Syekhul Ustadz Hashim Adnan, yang saya muliakan Ustadz Yusuf dan Ustadz Ilyas, para hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati minal mu'minin wal mu'minat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Malam ini kita mencoba untuk kembali mengambil berkah di malam-malam bulan penuh rahmah dan penuh maghfirah. Sebentar lagi kita akan menyongsong malam-malam Lailatul Qadar. Semoga kita telah mempersiapkan diri dalam rangka melaksanakan anjuran-anjuran berupa doa, ritual, bahkan kajian-kajian keilmuan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Al-Fakir sendiri merasa bangga berada di tengah-tengah antum semua sebagai orang-orang yang sebenarnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kita di antara sekian banyak dari kaum muslimin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipilih menjadi sekelompok masyarakat yang mendapatkan hidayah untuk berjalan di wilayah Madrasah Ahlul Bait yang suci ini alaihimus salatu wassalam. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perlu untuk kita kuatkan tekad sekali lagi. Perlu untuk kita perkuat keyakinan kita sekali lagi bahwa kita ini adalah umat akhir zaman yang imamnya dalam keadaan ghaibah. Kita adalah umat sahibil asri wa zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian yang Allah tentukan sebagai umat yang berada di dalam naungan sistem yang akan turun bersama sahibil asri wa zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Tidak sedikit dari para guru kita, tidak sedikit dari para ulama kita, agar kita senantiasa dan selalu mempersiapkan diri atas kehadiran Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Karenanya tidak bosan-bosannya kita berusaha untuk mematutkan diri, berusaha untuk memantaskan diri. Apakah kita ini pantas? Apakah kita ini sudah patut dan sudah layak menjadi bagian dari umat sahibil asri wa zaman, ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Ini diperlukan usaha yang sungguh-sungguh, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat.
Bulan-bulan seperti bulan Rajab, bulan Ramadan dan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai ajang dan peluang membenahi diri kita, rohani kita secara pribadi maupun masyarakat. Kemarin saya mendengar dari Ketua DPP, tokoh besar kita, Sayyidul Ustadz Zahir Yahya, mengatakan bahwa semoga kita sebagai masyarakat di Nusantara ini mempunyai andil yang cukup besar atas perubahan yang menyempurna menuju umat yang berusaha untuk menerapkan sistem yang diturunkan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Ini penting sekali untuk kita selalu memikirkan dan merenungkan. Ikhwan dan akhwat sekalian, Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salatu wasalam bersabda, bina urifallah wa bina ubidallah, nahnul adillah Allah walaulana ma ubidallah. Hanya dengan kami Allah Subhanahu wa taala itu dikenal. Hanya dengan kami Allah Subhanahu wa taala disembah. Kamilah bukti-bukti akan kebesaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada kami, niscaya Allah tidak dapat disembah. Kita berada di madrasah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, berusaha untuk mengisi keyakinan kita, mengisi perilaku kita melalui ajaran suci madhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Karena kita perlu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang kita masih berpegang teguh kepada ajaran yang suci ini. Dan untuk mematutkan diri, memantaskan diri menjadi bagian dari umat sahibul asri wa zaman, tentunya kita harus memverifikasi keyakinan kita apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang diajarkan oleh Ahlul Bait Nabi. Memverifikasi apakah syariat, amal-amal ibadah kita sesuai dengan perintah dan larangan dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Kemudian berlanjut kepada para imam kita yang suci. Kita adalah umat yang mengharap kemunculan sahibul asri wa zaman ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu dipahami oleh kita bahwa kelak ketika sahibul asri wa zaman itu muncul di tengah-tengah umat manusia, ada riwayat yang mengatakan beliau akan memimpin umat dunia ini selama, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun, ada riwayat yang mengatakan 17 tahun, dan ada juga riwayat yang mengatakan 309 tahun. 309 tahun. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah kita menjadi bagian dari masyarakat yang sudah mematutkan diri dan memantaskan diri menjadi bagian dari umat Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif? Imam zaman menawarkan sistem yang berkeadilan. Dan kita harus berusaha untuk membiasakan diri berada di dalam aturan-aturan yang berkeadilan.
Sejarah sudah banyak mencatat bagaimana orang-orang itu misalnya mengharap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpinnya, tapi kelak ketika Amirul Mukminin menjadi pemimpinnya tidak sedikit berlari dari kepemimpinan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hanya dengan berusaha untuk memantaskan diri, hanya dengan cara mematutkan diri, kita masih punya pengharapan menjadi bagian dari umat yang diridhoi oleh Al-Imam Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Makanya banyak ada riwayat-riwayat yang dia menganjurkan kita, kalau kita memang betul-betul terikat hubungan kita dengan Imam Mahdi dan ingin kita ini berada bersama Imam Mahdi, seandainya wafat pun kita berharap dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada sezaman dengan kemunculan Al-Imam Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Doa al-ahad itu diajarkan oleh para imam kita agar kita punya harapan berada bersama Al-Imam Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Raj'ah atau kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi bagian dari akidah madrasah Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Dan raj'ah itu bukan perkara yang tidak pernah terjadi. Ini sudah terjadi. Setidaknya di dalam Al-Quran pernah 2 kali terjadi. Pertama yang terjadi kepada Ashabul Kahfi, yang Allah matikan kemudian dihidupkan setelah 300 tahun. Begitu juga dengan Nabiullah Uzair. Ketika Allah matikan kemudian dihidupkan setelah 100 tahun. Itu tercatat di dalam Al-Quran. Nantinya kaum mukminin yang pantas menjadi bagian dari umat Sahabil Asri wa Zaman, seandainya wafat sebelum kemunculan Imam Zaman, mereka akan dikembalikan, bangkit, berada di zamannya Al-Imam Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Dan tidak sedikit riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa Pak Imam kita itu juga akan dibangkitkan kembali. Karenanya kita sekarang ini berusaha untuk menyempurnakan diri kita. Pertama secara pribadi, ibadah kita disempurnakan, keilmuan kita disempurnakan, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengenal Allah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terakhir adalah sabda yang disampaikan oleh Al-Imam Mahdi saat Syekh Mufid, salah satu ulama besar kita, mengirim mukatabahnya kepada safir atau perwakilan Imam Mahdi pada ghaibah sugranya. Kemudian Al-Imam Mahdi bersabda di dalam mukatabah tersebut, "Lau anna asya'ana, seandainya para pengikut kami, waffaqahum li ta'atih, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka para pengikutku untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ijtima'in minal qulub fil wafa'i bil ahdi lama ta'akhkhara al yamnu alaihim biliqa'ina." Seandainya para pengikut kami ini menyatukan hati-hati mereka untuk kembali menepati janji mereka, niscaya mereka tidak akan terlambat untuk menemui kami. Dari dulu tidak sedikit para ulama yang memiliki kelayakan, yang memiliki kepatutan. Bahkan ada yang bertemu dengan Imam Mahdi alaihi salatu wassalam, tapi sifatnya hanya personal. Sementara yang diharapkan oleh Imam Mahdi itu adalah kesiapan kaum mukminin
menyatukan hati-hati mereka, inilah yang akan membuat Al-Imam Mahdi itu tidak telat dan tidak terlambat muncul di tengah-tengah kita, dan kita bisa menyaksikan beliau alaihi salatu wassalam. Kita perlu menyatukan diri, menyatukan hati-hati kita. Perlu satu rasa, perlu satu pikiran. Kita bukan orang asing di tengah-tengah kita sendiri. Itu harus kita rasakan dan harus kita sadari. Antum dan ana, semua yang hadir di sini terutama, kita ini adalah yatim-yatim yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang ada di dalam doa iftitah tadi. Allahumma inni ashku faqda nabiyina. Kami melapor. Allahumma inna nashku faqda nabiyina. Kami melapor dan mengadu kepadamu, ya Allah, atas kehilangan kami terhadap baginda kami Muhammad SAW. Wa ghaibata waliyina, dan kegaiban Imam Mahdi kami. Imam yang akan kami jadikan sebagai perantara antara hamba ini denganmu, ya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan imam zaman kita lah kita terpaut dan terikat dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah imam zaman kita. Seperti yang tadi sabda dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita punya saudara-saudara yang sekarang ini di Suriah sedang dibunuhi, sedang ditumpahkan darah-darah mereka. Kita harus menjadi bagian dari saudara kita, meneriakkan hak-hak dan keadilan terhadap mereka. Kita di hari Jumat terakhir, sebagai amanat dan wasiat Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih, kalau memang kita merasa sebagai orang-orang yang mengharapkan kehadiran Shahibul Asri wal Zaman, menjadi bagian dari umat Shahibul Asri wal Zaman, tentunya kita tidak segan-segan untuk meneriakkan keadilan. Kita perlu untuk menyatukan hati, ya, menyatukan hati dalam rangka menjadi bagian yang disatukan hatinya sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syiar-syiar Allah, menghidupkan keadilan yang nantinya akan hadir bersama imam zaman kita, Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Kita perlu untuk memikirkan, bukan hanya kantong kita yang kita pikirkan, keluarga kita dan seterusnya. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Meskipun ekonominya agak sedikit macet, tapi kita masih bisa hidup lega dan cukup sejahtera dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan yang di tempat-tempat yang lain, di mana mereka ditekan, bahkan di kehidupan mereka berat. Ustaz Zahir mengatakan kita punya kemampuan untuk menyuarakan Palestina dari bumi Nusantara kita. Ini yang nantinya perlu untuk kita hadir. Semoga nanti akan ada pekan Al-Quds, kita isi, ya. Kita berharap semua kita menjadi bagian yang tidak menjadi penonton, tapi hadir aktif untuk menyuarakan hal-hal yang dianjurkan, yang dicintai oleh imam zaman kita. Kalau memang kita berusaha untuk cinta dan ingin sekali menjadi bagian dari umat Al-Imam Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif.
Memang perlu banyak persiapan. Akidah kita kuatkan, syariat kita harus pahami, akhlak harus kita rempuh juga. Nantinya insya Allah Ustadz Yusuf akan hadir di tengah-tengah kita untuk merefresh kembali ya nilai-nilai keyakinan kita. Dan kita harus mematukkan diri apakah kita itu sudah benar akidah kita ataukah tidak. Ibu-ibu dan bapak dan sekalian, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai kajian kita bersama Ustadz Yusuf, dan sebagian ada yang mempersiapkan diri untuk melakukan gerakan keumatan bersama Ahlul Bait Indonesia yang nantinya kita ke depan akan menghadapi Musda ya, Muswil dan Musda sebagai bagian dari gerakan kita untuk mempersiapkan diri supaya kita bisa menerima sistem berkeadilan yang turun bersama Sahibul Asri wa Zaman ajalallahu taala faraja syarif. Memang perlu perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak, perlu pengorbanan ya. Kita semua ini butuh untuk diaku sebagai imam, sebagai pengikut imam zaman. Bukan imam zaman yang butuh kita untuk menjadi bagian dari mereka. Kita lah yang perlu untuk diakui sebagai bagian dari perjuangan Al-Imam Mahdi ajallallahu taala farajahu syarif. Inilah yang harus kita ngiang-ngiangkan di telinga kita, di hati kita yang terdalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan melanjutkan kajiannya yang berkaitan. Dan teman-teman yang lain dipersilakan untuk di ruangan lain untuk melaksanakan persiapan muskil yang kami melalui tapi sini bisa di sini. Di sini aja ya. Mau dibuka dulu sama antum? Qad aflaha man shalla ala Muhammad wa ali Muhammad.